Ya. Udah banyak yang nagih video reviewnya. Moondrop Quartz DSP IEM. IEM favorit saya overall untuk harga 200 ribuan saat ini. Per Februari 2023. Udah saya pakai sekitar 2 bulanan dan udah saya compare sana-sini dengan beberapa IEM 200 ribuan lainnya yang saya punya. Termasuk IEM 200 ribuan favorit kebanyakan orang saat ini, Tangju One Er. Yes, saya sepertinya nggak akan sempet buat video review terpisah untuk Tangju One Er ini. Jadi langsung aja saya masukin di video kali ini sebagai comparison langsung dengan Moondrop Quartz DSP, teman-teman. Nah, untuk pengalaman unboxing, Quartz DSP ini cenderung standar banget. Cenderung ala kadarnya aja. Di boxnya ini kalian akan dapetin kertas panduan bergambar cewek waifu ala-ala Moondrop. Lalu ada IEM-nya sendiri, lengkap dengan pouch-nya, nice. Dan ada 3 pasang ear tip silikon. Sementara kalau kalian bandingin, wah. Dengan Tangju One Er, kalian bisa dapetin pengalaman unboxing lebih wah. Desain box lebih niat, dengan lebih banyak opsi ear tips di sini. Secara desainnya bisa dibilang Quartz DSP ini masih 95% persis sama seperti Quartz versi lama. Mulai dari material kabelnya di sini yang non-detachable, lalu desain housing IEM-nya yang juga sama persis bentuknya di sini, dan kabel bagian atas yang mengarah ke housing IEM-nya di sini masih berasa microphonic seperti Quartz versi lama. Nah, bedanya dengan yang lama ada di keberadaan mikrofon plus onboard volume control yang sudah ada di Quartz DSP, dan juga di ujung kabelnya bukan lagi pakai endpoint 3,5 mm tapi sudah langsung USB-C. Yang di dalam ujungnya ini harusnya sudah terdapat DSP dan DAC untuk mengubah sinyal digital menjadi analog. Kalau perangkat kalian nggak support atau nggak punya port USB-C, sayangnya kalian harus pakai adaptor, teman-teman. Harus cari konverternya dulu. Seperti kalau kalian pakai iPhone ya, itu biasanya beberapa seller di marketplace jual juga adaptor dari USB-C ke Lightning. BTW untuk kualitas mikrofonnya sendiri bisa kalian dengerin dari call sample berikut ini. Saat ini saya akan tes mikrofon yang ada di Moondrop Quartz DSP ini, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu, Moondrop Quartz DSP ini sudah dilengkapi dengan mikrofon. Nggak seperti Tangju One Er ya. Tangju One Er itu nggak ada mikrofonnya. Jadi saya akan tes mikrofonnya di sini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Saat ini saya berada di kondisi yang cukup ramai. Saya berada di luar ya, lagi makan siang di suatu mall. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Gimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Moondrop Quartz DSP ini, teman-teman? Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Fittingnya nyaman di telinga saya, no problem. Dengan noise isolation yang oke punya, bisa cukup mengurangi suara orang-orang ngobrol di sekitar saya. Kalau kalian udah pernah nyobain Moondrop Quartz versi lama, dan kalian nyaman dengan Quartz, harusnya Quartz DSP ini pun juga nggak jauh berbeda. Harusnya nyaman-nyaman aja. Fittingnya di sini ngingetin saya sama beberapa IEM-nya Final Audio yang E-Series, E1000, E2000, E3000, dan kawan-kawannya itu. Lagi, kalau kalian kebiasa pakai IEM itu dan nyaman, harusnya dengan Moondrop Quartz DSP ini juga nyaman-nyaman aja. Sementara buat kalian yang hobi cobain berbagai variasi setup IEM dengan DAC atau amplifier, atau bahkan sekedar suka utak-atik equalizer, Quartz DSP jelas bukan IEM yang cocok. IEM ini sudah punya DSP atau DAC sendiri, yang berarti audio yang kalian dapetin di atas kertas bakal relatif konsisten, entah kalian mau colok di HP, di iPad, atau di perangkat manapun dengan port USB-C di sini. Hal ini sebenarnya juga kabar baik ya, buat kalian yang suka setup minimalis aja, langsung colok IEM ke HP kalian misalkan, tanpa harus ribet pakai dongle DAC atau DAC M terpisah. Mengingat juga semakin banyak smartphone yang sudah nggak dilengkapi dengan jack 3,5 mm. Jadi konektor USB-C seperti ini bakal berasa simple, non-praktis. Tapi ada catatan di sini teman-teman, ada beberapa report dari beberapa user yang mengatakan kalau DSP dari IEM ini berasa atau ngeluarin hiss, teman-teman. Tapi ya kembali lagi, entah kalian nyadar atau enggak, atau problem ini mengganggu atau enggak buat kalian, kalian harus cobain sendiri saya rasa. Karena kalau di unit saya sejauh ini, saya nggak begitu nyadar ada problem hiss ini, lebih sering nggak ada hissnya. Kalaupun ada hiss, itu pun cuma faint aja, faint hiss gitu, cuma kecil, pelan banget. Dan begitu musik dimainin, saya nggak nyadar ada hiss sama sekali. So, sekarang ngomongin soal audio. Waktu nancepin IEM ini ke HP Note 9 saya, dan saya mainin pakai USB Audio Player Pro,
saya cuma butuh volume 50-70% aja maksimal, dan itu udah kenceng banget ketika saya nyobain IM1 ini. Tapi di satu sisi, menurut saya nggak begitu recommended untuk dipasang di volume 100%. Karena waktu saya nyobain sampai volume 100%, saya nyadar ada sedikit distorsi, ada distorsi minor. Entah mungkin karena limitasi drivernya atau limitasi DSP-nya di sini. Lalu buat para pengguna USB Audio Player Pro, jangan izinin UAPP untuk mengontrol DSP dari Moondrop Quartz DSP ini, karena suaranya bakal kenceng banget dan kita bisa kehilangan kontrol terhadap volumenya. So, biarkan aja DSP-nya di sini bekerja secara independen. Lalu sekarang, kalau secara audionya, seperti yang saya bilang di video MyTech Audio Awards akhir 2022 lalu, Quartz DSP ini menurut saya punya karakter audio yang cenderung balance, cukup dinamis, fun-nya dapet, tapi juga diimbangin dengan teknikalitas yang oke punya. Soundstage yang lega dan 3D, pemisahan instrumen yang rapi, detail retrieval-nya pun juga oke banget. Dan itu semua dikombinasikan dengan kesan fun yang masih tetap berasa, terutama berkat sub-bass-nya yang cukup di-boost di sini. Dan sub-bass di IM Quartz DSP ini lebih di-boost daripada di Quartz versi lama. Quartz DSP punya bass yang sangat terkontrol, berasa terpisah dari region mid-range-nya, terutama karena agak lebih didominasi sama sub-bass. Dan pastikan IM ini masuk benar-benar ke telinga kalian buat dapetin full efek dari sub-bass-nya. Tapi lagi, ini bukan IM bass head ya teman-teman. Sementara untuk region mid-range-nya, seperti suara vokal dan kebanyakan instrumen, lebih terdengar ke arah netral, agak lean, lalu secara timbre-nya ini nggak bisa dibilang kering, tapi juga nggak bisa dibilang lush atau warm. Dia kayak di tengah-tengah gitu. Perlakuan terhadap vokal cowok atau presentasi vokal cewek sama-sama adilnya saya rasa. Vokal cewek di sini nggak berasa terlalu energik sampai yang bikin capek banget gitu. Dan vokal cowok meskipun nggak berasa warm atau lush banget, organik gitu, tapi masih nggak kehilangan bodinya di sini. Just neutral menurut saya mid range-nya. Dan itu semua tadi dikombinasikan dengan treble dengan extension yang top class menurut saya. Presentasi treble-nya bisa kasih kelegaan yang oke dan bisa kasih persepsi detail di area treble secara top. Comparison pertama, sudah sewajarnya kita compare dengan Moondrop Quartz yang versi original, versi lama, yang masih bisa kalian dapetin sekarang di harga sekitar 100 ribuan lah. Dan jangan salah paham teman-teman, Quartz yang versi lama ini masih very good sounding IM, terutama buat kalian yang suka karakter audio cenderung netral. Presentasi bassnya di sini menurut saya lebih tight, lebih padat dibandingin Quartz DSP, yang di sini lebih berasa rumble sub bassnya. Secara presentasi, Quartz DSP bisa dibilang lebih fun, lebih dinamis, dan punya soundstage dan depth yang lebih ngebuka, lebih luas, dengan tata letak instrumen lebih presisi. So overall, bagi saya pribadi, Quartz DSP ini masih upgrade di kebanyakan aspek dari audionya bila dibandingkan Quartz yang versi lama. Kalaupun ada satu aspek yang menurut saya Quartz ini lebih unggul daripada Quartz DSP, ada di presentasi vokal yang berasa lebih tebel, lebih berasa lush, lebih organik gitu ya. Agak lebih dapat warmnya di Quartz yang versi lama dibandingkan Quartz DSP. Dan dari penjelasan saya sejauh ini, saya yakin kebanyakan kalian yang suka karakter audio dengan vokal yang lush, warm, tebel gitu, udah mulai ragu-ragu, mikir ulang untuk meminang Moondrop Quartz DSP ini. Itulah kenapa nggak akan lengkap kalau belum di-compare sama satu IEM Chi-Fi lainnya, Tangju One Er. Ya, meskipun seperti Moondrop Quartz tadi ya, Tangju One Er dengan Moondrop Quartz DSP ini sebenarnya bukan comparison yang apple to apple 100%. Karena ini seperti ngebandingin active speaker dengan passive speaker. Tangju One Er seperti Moondrop Quartz tadi merupakan IEM yang pasif aja, tanpa ada DSP dengan detachable kabel di sini bisa dibongkar pasang dan kalian bisa pairkan dengan berbagai macam aftermarket kabel. Mau yang ujungnya 3,5 mm, mau yang ujungnya 2,5 mm, silahkan. Lebih banyak variasi.
DSP. Jadi karakter audionya di sini tentu bisa berubah dikit-dikit atau mungkin agak banyakan mengikuti source dan mengikuti variasi setup yang kita punya. Tapi, satu yang pasti, ketika saya udah pairkan Tangchuan One Er dengan berbagai source yang saya punya, Tangchuan One Er masih secara konsisten punya audio dengan timbre yang lebih tebal, lebih thick, lebih warm dibandingkan Moondrop Quartz DSP. Alhasil, vokal, terutama vokal pria di sini, bakal terdengar lebih natural, lebih analog gitu ya, lebih berbody banget di Tangchuan One Er daripada di Quartz DSP. Vokal cowok seperti Chao Peng gitu misalkan, terdengar lebih deep di Tangchuan One Er. Pembeda lain Quartz DSP dengan Tangchuan One Er ada di presentasi bassnya. Di telinga saya, Tangchuan One Er masih punya kuantitas bass yang overall agak lebih gede dibandingkan Moondrop Quartz DSP. Meskipun bassnya di sini lebih didominasi sama mid bass ya, daripada Moondrop Quartz DSP yang di sini lebih didominasi sama sub bass. Jadi dengan Tangchuan One Er di sini kalian bisa expect presentasi bass yang lebih tipikalnya berbobot, tebel, punch gitu, dapat punchingnya. Beda dengan Quartz DSP yang di sini lebih fokus ke sub bass. So, lagu-lagu rock dan metal dengan gebokan bass drum double pedal bakal berasa lebih dinamis di Tangchuan One Er dibanding di Quartz DSP. Tangchuan One Er juga termasuk salah satu IEM yang sangat fleksibel, all-rounder di berbagai genre. Tapi, sebagai suatu paket komplit di sini, suatu paket komplit minimalis buat selera saya masih lebih pilih Moondrop Quartz DSP. Untuk saya andalin di berbagai genre, terutama kalau kita udah ngomongin soal teknikalitas, seperti kelegaan soundstage dan imaging, jarak antar instrumen di sound imagingnya, it's not even close. Moondrop Quartz DSP is way better. Way better. Dalam mempresentasikan suasana spasial di recording gitu ya. Terutama ketika saya notice di lagu-lagu seperti Hotel California-nya Eagles dan Sunday Morning-nya Maroon 5. Presentasi audio di Quartz DSP berasa lebih lega. Tapi, begitu saya dengerin lagu-lagu seperti Come Away With Me-nya Norah Jones, saya jujur agak bingung lebih suka mana. Karena di satu sisi, ketika saya suka timbre suara Norah Jones atau vokal di Tangchuan One Er yang berasa lebih akurat ya secara tonalnya di sini, lebih warm, lebih analog gitu pokoknya. Tapi di satu sisi, saya juga suka presentasi penataan instrumen di Quartz DSP yang berasa lebih imersif di sini. Dan jangan salah paham teman-teman, saya nggak bilang Tangchuan One Er jelek dalam hal teknikalitas. Karena untuk ukuran IEM dengan timbre audio yang tebal, menurut saya, Tangchuan One Er ini masih punya teknikalitas yang cukup oke. Masih punya soundstage yang relatif open. Berkat tuningan treble-nya saya rasa di sini yang cukup extended. Meskipun nggak se-extend si Moondrop Quartz DSP di sini, tapi di sini menurut saya treble-nya masih cukup extend dan smooth tanpa ada kesan sibilan sama sekali. Dan saya paham banget kok kenapa IEM 1 ini favorit banyak orang. Dan bahkan di beberapa case atau beberapa genre lagu, saya lebih pilih daripada Moondrop Quartz DSP. Tapi lagi, kalau kalian mau wow factor dalam hal presentasi soundstage yang megah, teknikalitas, detail retrieval, Quartz DSP is the way to go untuk harga 200 ribuan. Kalau kalian mau wow factor dalam hal timbre audio atau timbre vokal yang cukup akurat di sini dan inofensif, Tangchuan One Er is the way to go. Again, kalau buat saya pribadi, kalau saya harus skip salah satu dari IEM ini, saya akan lebih pilih Moondrop Quartz DSP. Tapi mungkin kalian bisa berbeda teman-teman. Dan kalau saya ada saran buat kalian yang punya budget di angka 500 ribu sampai 600 ribuan untuk beli IEM, purely untuk enjoy audionya, pertimbangin aja buat beli kedua IEM ini teman-teman sekaligus, karena menurut saya keduanya memang saling melengkapi ya. Daripada beli IEM harga 500 ribu sampai 1 jutaan, saya akan lebih dengan senang hati beli Quartz DSP dan Tangchuan One Er sekaligus. Dan saya bakal more than happy punya dua IEM ini, tinggal sesuaikan aja lagu mana cocoknya pakai IEM mana. So, gitu dulu aja teman-teman review singkat dari IEM favorit saya yang udah saya pakai selama 2 bulan terakhir ini, yakni Moondrop Quartz DSP dan berikut comparisonnya dengan IEM beken lainnya, Tangchuan One Er. Lagi, ini salah satu solusi IEM yang praktis di tengah dunia pasar HP saat ini ya, yang nggak menyediakan lagi jack 3,5 mm di kebanyakan produknya. Cuma ya itu, kalau HP kalian lagi di charge, ya sayangnya kalian nggak bisa pakai IEM ini. Kecuali kalau kalian pakai ROG gitu ya, ROG phone yang punya 2 port USB-C gitu, nah itu baru bisa tuh. Oke, gitu aja teman-teman. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka videonya. Dan kita ketemu di video berikutnya. See you, bye guys.